Night, morning, evening, dan afternoon people. Semoga hari ini sehat selalu dan udah ready buat belajar atau maybe like a review dasar pemrograman ya. Oke. Thank you so much sudah sabar. Waduh, ini notifnya apaan? Makasih banyak udah sabar, dan ini sekarang tanggal 14 Desember ya. Sekarang kita mulai aja tentang dasar pemrograman. Alright. Before we start, guys, kita mau review sejenak. Kalian semua udah tahu bahwa pemrograman itu ngoding. So it's like the kumpulan of kode yang dilakuinnya itu namanya ngoding buat menciptakan program komputer yang solve masalah kita. Lalu, apa kaitannya pemrograman dengan berbagai bidang di IT? Nah, kita bisa ibaratin begini. Pemrograman itu adalah jembatan menuju bidang IT yang banyak banget. So, this is the jembatan. Apa tuh? The jembatan that we don't think we need, tapi we need ternyata. Jadi, dia itu bisa ke sini, bisa ke situ, ya kan? Ini karena kayak dari sini nih. Terus habis itu dia sekumpulan bocah-bocah ini bisa kesini karena ada jembatan. Nah, sama kayak IT, oke? Jadi maybe like the foundation, dasarnya gitu. Oke, dasar pemrograman tuh ada apa aja? Kayak apa yang harus dibutuhkan dan kayak misalnya apa senjata yang dibutuhkan. Nah, ini dia. Buat menjelajah ke bidang-bidang itu, for sure kita perlu mempelajari pemrograman. Pemrograman punya dasar-dasar atau senjata-senjata atau hal-hal yang perlu kita punya di inventory kita ya buat membangun dirinya. Jadi so far kita bakal mempelajari 6 basic concepts yang menurutku penting, dan kamu bisa mungkin mencari basic concepts of basic programming yang lain, but I think 6 basic concepts ini tuh udah mencakup semuanya, but you still can explore more ya. Tapi menurutku 6 basic concept ini oke lah gitu, kayak buat najemin pemahaman kamu gitu. Oke. Pertama ada variable declaration. Apa itu variable declaration? Kita mulai dengan sedikit story ya. Jadi kita kalau misalkan punya data kan bakal kita masukin komputer. Nah, oke, ini aku asumsikan kalian mungkin udah pause atau udah baca atau kalian dengerin aku ngomong, that's okay ya, that's fine. Jadi kita mau masukin datanya ke komputer, terus cara memasukinnya itu tuh dengan mendefinisikan variabel ke komputer. Oke, sebelum pusing, tolong dengerin dulu. Variable itu adalah objek yang isinya data-data kita. So, it's like the box, ya. Terus berarti dengan mendefinisikan variabel, kita memasukkan data-data kita ke komputer, ya. Jadi, mengingatkan juga, data itu bisa berupa angka, huruf, atau lainnya, atau simbol, kode, dan sebagainya, banyak gitu. Nah, kalau misalkan dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, variabel artinya dapat berubah-ubah. Nah, variabel dalam programan ini berubah karena dia tuh dapat diubah sesuai keinginan kita. Dengan kata lain, variabel atau objek berisi data kita ini bisa kita manipulasi, bisa kita otak-atik selama pembuatan program. Oke. Gimana bentuk variabel? Ini kayak sebenarnya aku pengen kalian membayangkan. So variable is like the box, like a box ya. Jadi kayak kotak. Oke, jadi dia kayak kotak yang not so kecil atau kayak dia tuh tidak terdefinisi gitu loh ukurannya, kecuali dia dikasih ukuran. Oke, so pokoknya dia tuh kotak ya, dan dalam kotak itu bakal ada yang diisi. Yang diisi itu namanya data-data kita. Oke, jadi kotak-kotak atau variabel-variabel ini yang berisi data kita bakal dimasukkan ke program komputer. Itu tuh kita kayak mengenalkan, oh ini kotak, misalkan kotak warna biru itu berarti isinya angka bilangan berat. Terus habis itu aku masukin lagi kotak kayak misalkan kubus ya, pokoknya kotak kubus lah ya, itu misalkan warna merah berarti dia isinya bilangan dari A sampai F begitu ya. Jadi pas dimasukin ke program komputer, oh ini kalau merah dia A sampai F, kalau misalkan si kotak pertama tadi bilangan bulat gitu. Jadi si komputer ngerti, jadi kayak kita memperkenalkan, ini kotak ya isinya ini, terus itu gue masukin terus biar lo apal gitu ya. Terus variabel berisi data kita. Ya,
Oke, jadi dia berisi data kita. Terus dia bakal mewakili data kita buat berkenalan sama program komputer. Tapi data itu kan macam-macam ya. Jadi variabel itu mengkategorikan tipe-tipe data kayak ya mengkategorikan tiap tipe data kayak semacam everything. Jadi pokoknya macam-macam data tuh dia tampung, dia tidak mendiskriminasi, dan dia tuh ngategoriin pokoknya tiap data tuh bisa masuk ke kotak ini, bisa masuk sama-sama ke kotak ini tuh dengan suatu kode lagi. Gak apa-apa, gak jelimet kok. Terus habis itu tiap bahasa pemrograman kan punya aturan beda, kayak tadi yang kita bilang di video sebelumnya, sintaksnya beda, aturannya beda, sama kayak istilahnya grammarnya beda. Terus habis itu bagaimana cara kita mendeklarasikan saat dalam variabel dalam satu bahasa pemrograman ke bahasa pemrograman lain. Apakah mereka semuanya sama? Well, basically kalau misalkan kita bisa menerjemahkan sintaks dari bahasa pemrogramannya ya, yes, sama. Tapi penulisannya atau buat dimasukin buat decodingnya itu beda-beda gitu, oke? Tapi ya kalau misalkan kamu bisa memahami bahwa misalnya perintah printf itu untuk ke print, nah itu kamu bisa menjelaskan lagi dari codingan itu maksudnya apa. Kalau kamu bisa begitu, aku yakin kamu bisa menerjemahkan berbagai sintaks dan kamu bisa lebih cepat paham dan kamu nggak bakal lost buat mengoding kita. Oke. Jadi, ini bisa dibaca dulu, oke? Soalnya sudah aku jelasin ya. Alright. Sekarang variable declaration masih ya, sama ya. Oke, kita punya integer atau ditulis int. Ini berarti int itu panjangan dari integer, alright? Jadi int atau integer mendeklarasikan sebuah variabel integer atau bilangan bulat yang bernama a atau berbilang a. Pokoknya dia bilangan bulat, terus bilangan bulat ini adalah a, oke? Oke. Terus habis itu integer adalah kode deklarasi. Jadi yang aku bilang kayak pokoknya ini integer itu bilangan bulat. Terus bilangan bulat namanya a. Jadi si int ini adalah variabel dan variabel itu si int itu adalah kode dari variabel buat mendeskripsikan bilangan bulat. Terus kalau misalkan char itu kepanjangan dari karakter yang bisa berisi huruf atau simbol atau angka juga bisa sih, cuman kebanyakan kayak biasanya simple letters gitu loh, atau maybe like simple words juga, simple letters kayak misalkan A B C D E, terus misalkan kata-kata satu patah kata, dua patah kata yang disambung gitu-gitu. So, di sini kita punya bahwa char X berarti tipe data karakter X yaitu X. Jadi X itu ternyata masuk ke dalam kategori char. Char itu apa? Char itu adalah kode yang melambangkan karakter, entah huruf, angka, atau simbol yang bernama X. Berarti X adalah salah satu data kita yang merupakan satu huruf atau satu angka atau satu simbol. Jadi char adalah kode deklarasi untuk tipe data karakter yang berarti sesuatu dari huruf atau angka atau simbol. Oke? Ini contohnya di bahasa C. Kalau misalkan bahasa lain banyak ya guys, nggak muat ntar. Oke, kita lanjut lagi, masih ke variable declaration. Oke, karena tiap bahasa pemrograman punya aturan sendiri. Oke, ini kayaknya udah diulang 3 kali ya, sorry ya banget ya. Oke, lanjut aja. Terus, kamu dapat mengeksplor di internet dengan keyword deklarasi variabel bahasa pemrograman, terus bahasa pemrograman apa. Jadi kamu bisa ngeksplor lagi nih. Nah, kalau misalkan bahasa Inggrisnya, berarti programming language, declaration variable of language apa gitu ya. Terus habis itu ada beberapa alasan mengapa kita harus pakai variabel. Selain buat ngenalin, kita tuh sebenarnya juga memberikan orderan buat membuat si komputer itu nyediain ruang penyimpanan di komputer untuk si data, untuk si variabel yang nyimpan data tadi, oke? Jadi waktu kita deklarasin si variabel, kita lagi minta ruang buat atau kamar buat
buat si variabel ini ke komputer ya. Jadi gampangnya kita nitipin tiket kamar hotel buat data kita ke variabel. So this variable bakal mesin kita sebuah kamar yang data ini bisa cukup gitu, bisa tinggal dengan nyaman dan tersimpan dengan baik gitu di komputer. Berarti dalam konteks ini variabel adalah wali dari data. Oke. Abaikan kerincian itu ya. Jadi kemudian yang kedua itu untuk mengelompokkan tipe data. Seperti yang udah kita ketahui, data itu ada macam-macam. Bakal chaos kalau misalkan semua data ada data seperti data banjir di Jakarta, tinggi badan anak SD di RT 5, dan data password akun PNS di Bogor dianggap sama oleh komputer. Ini kan beda-beda ya. Data banjir di Jakarta ini angka seratusan gitu-gitu kan. Terus itu data password bisa jadi ada hurufnya, bisa jadi letters gitu. Nah, terus sama komputer tuh mereka semuanya dianggap sama. Ya, nggak bisa dong, orang beda-beda kan. Nah, makanya kita perlu pengelompokan yang membedakan data satu dengan yang lain. Jadi biar nggak ngasal gitu. Jadi si komputer itu bakal, oh ini bisa dikenalin dengan baik gitu. Kayak simulasi box tadi ya. Terus, apalagi nih? Dibedainnya dengan bikin kode sesuai tipe atau jenis datanya. Kayak contoh dibahas yang baru dibahas tadi. By the way, pengelompokan tipe data ini guna buat komputer ngerti perlu nyediain ruang berapa ya, sama kayak ini tadi. Oke. Jadi sesuai arahan variabelnya tuh kayak dia ngasih tahu berapa aja anggotanya. Jadi nggak cuma ini ya, nggak cuma satu ini doang, bisa jadi dia ada banyak di sini, atau bisa jadi dia juga manjang. Jadi misalkan char A, char B, char C, char D, ini juga in A, in B, in C, in D gitu. Jadi bisa banyak ya. Jadi sesuai arahan dari variabel, dia mintanya berapa slot, berapa tempat gitu. Terus yang ketiga, biar kode atau codingan bisa dibaca sama komputer dan bakal dipahamin apa sih arti dari codingan kalian. Terus sebenarnya juga buat menghindari error, karena bahasa pemrograman tuh udah dibuat biar dia tuh bisa ngenalin tipe-tipe data yang ada, dan kalau misalnya dia tuh kalau kamu ngetiknya nggak sesuai sama apa yang dia tahu, dia bakal nggak ngerti dan dia bakal error gitu. Karena variabel yang kamu deklarasikan tuh nggak benar atau nggak sesuai sama aturan dia atau library dia ya. Jadi komputer nggak ngerti. Oke, terus sedikit example dari variable declaration sebelum kita selesai. Kita punya sistem komputer as bapak hotel ya. Terus habis itu ini ada mbak-mbak lagi traveling, yaitu ibu 3 anak yang berperan sebagai variabel. Oke. Si bapak nih menyambut, halo ibu, gitu kan. Terus si ibu bilang, oke, saya mau pesan kamar untuk anak-anak saya. Ada 3 anak ya, jadi ada 3 anggotanya. Jadi 3 kamar, kalau memungkinkan saya mau pesan selama seminggu. Oke, baik, bersama ibu berarti 4 kamar. Nah, si ibunya bilang, oh tidak, saya kesini memesan untuk mewakili anak-anak saya. Bisa nggak? Nah, terus habis itu bapak hotelnya bilang, oh ya oke, gitu. Nah, terus si bapaknya tanya, terus bisa nggak ibu kasih identitas saya sama identitas mereka? Oke, jadi udah mulai panjang di penjelasan si mbak-mbak ini ya, si Mbak Fen. Oke, nama saya Fen dengan 3 anak saya di lobi, ada namanya Robi, Gobi, dan Bobby. RGB ya. Oke, saya adalah ibu mereka. Oh, omong-omong pak, status saya adalah warga sipil, jadi 3 anak saya juga bukan sipil. 3 anak saya juga warga sipil, bukan NPC atau Superman. Baik ibu, bisa tunjukkan identitas putra-putra ibu? Nah, sebenarnya ini sedikit clarify ya guys ya. Jadi si Fan ini menjelaskan bahwa dia dan anak-anaknya itu berjenis sama ya, warga sipil, karena di negara mereka masyarakat itu dibagi menjadi warga sipil, NPC, dan Superman gitu. Terus ini dikasih lah kartu anak-anaknya, namanya Robby, warga sipil, semuanya warga sipil ya. Tingginya 130, ini 20, ini 140, 38, ini 145, 35. Beda-beda ya, ini 8, 9, 10. Nah, saya akan memproses, silakan bersantai.
Oke, jadi sekarang si pemilik hotel mempunyai tugas. Dia harus menempatkan 3 anak ini di 3 kamar berbeda. Oke, jadi kita mulai membedah ke pikirannya Pak Hotel ya. Jadi berdasarkan data, warga sipil berusia 8 tahun akan diletakkan di kamar lantai 1. Mereka semua berusia 8 tahun. 8. Oh iya, sorry, aku tadi salah baca berarti 10. Tapi tak bisa diletakkan sekamar karena perbedaan berat badan mereka. Maka, Robbie akan ada di kamar 105, Gobi akan berada di kamar 106, dan Bobby akan ada di kamar 107. Mengapa mereka bersebelahan? Karena mereka masih anak kecil dan butuh pengawasan yang ketat. Jadi biar gampang nge-tracknya gitu. Padahal sebenarnya tinggal Ibu Fanny juga ikut ya. Cuman di sini Ibu Fanny itu berperan sebagai mewakili dari untuk mendaftarkan 3 anak-anaknya. Oke? Jadi ini udah ada dikasih ya. Ini buat R buat Robbie, G green buat Gobi, terus ini B blue buat Bobby. Oke, begitulah pengenalan data buat dapat sebuah ruang yang dilakuin sama variabel. Coba bayangin kalau variabel nggak ada. Mereka bertiga nggak bakal bisa diketahui sama Pak Hotel bahwa mereka itu adalah warga sipil berusia segini-segini. Kalau misalkan nggak dikenalin sama Bu Fen, terus nggak dikasih kartu identitasnya kan. Jadi mereka nggak bisa dapetin kamar. So, kayak dia tuh dikenalin buat diketahui. Jadi kesimpulannya, variabel berisi data dikenalin ke sistem komputer sama variabel, sistem komputer mengenali para data buat dicocokin sama aturan dia, terus habis itu dia cari ruang yang kosong buat para data masuk sesuai aturan tadi, kemudian data masuk. Setelah data masuk, dia bakal diolah sesuai dengan program komputer yang kamu bikin, gitu. Nah, pada kekerasan variabel berarti ada di tahap Bu Fen mengenalkan kembar RGB sebagai putranya ke Pak Hotel, oke? Jadi, yang ini, tadi. Yang ini, saya mau pesan kamar. Saya hanya mewakili. Oke? Alright. Sekarang basic syntax masih sudah di poin kedua. Oke. Untuk melakukan coding ada aturan atau grammar yang telah disediakan oleh tiap bahasa pemrograman. Ini udah dibahas sedikit ya di PPT sebelumnya, tapi ini agak lebih rinci karena syntax itu kalau misalkan satu bahasa kalian bisa, you need to practice the other more, oke? Gitu. Jadi, dia pokoknya template buat ngawalin, ngakhirin, dan buat ngobrol sama komputer gitu. Kalau misalkan di Java dia ada ciri-ciri pakai biasanya ada public class, public static, ada kalau misalkan print system out, print in apa gitu. Misalkan kalau misalkan di C ini kayaknya ininya apa? The head maybe. Terus habis itu di C ini headnya atau kayak identity-nya include stdio data ini bisa diganti jadi cmat dan lain-lain. Terus habis itu int main kita buka printf hello world. Nah ini sama-sama mau mencetak hello world tapi beda gitu ya. Padahal aslinya kalau misalkan diterjemahin ini ya sama-sama ngeprint hello world, ini juga ngeprint hello world gitu. Jadi selain belajar buat sintaksnya juga perlu buat bisa memahami sintaks itu buat diartiin sendiri gitu. Kayak kamu ntar bisa membuat cerita dari codinganmu itu gitu. Ya tapi nggak perlu sering-sering, tapi ya kamu perlu paham banget lah gitu kamu nulis apa gitu. Terus data types and structure ini udah poin ketiga. Data itu ada macam-macam dan banyak. Jadi kita harus menyortir tiap data yang beda antara satu dengan lain. Caranya adalah aku bikin tiap data yang sama jadi satu jenis dan misalnya yang beda. Terus tiap yang sama bakal dimasukin ke satu tipe data biar bisa dibedain dengan tipe lainnya. Ini sama kayak beberapa poin sebelumnya ya. Cuman perlu dipertegas lagi karena tiap poin-poin ini penting buat dipahamin gitu. Oke, jadi tipe data itu nyimpen data yang sama. Jadi tipe-tipe ini, satu tipe pokoknya nyimpen juga tipe yang sama. Oke, selanjutnya kita lihat tipe-tipe data. Yang ini ada berapa nih? Ada 6. Jadi tipe dan struktur data beda ya. Kalau misalkan yang pertama ada integer untuk menyimpan bilangan bulat, 0, bilangan negatif, dan bilangan asli. Terus habis itu ada floating point. Apa tuh? Mengambang.
Oke, floating point atau biasa disingkat sebagai float adalah tipe data yang menyimpan data dengan bentuk bilangan koma. Points. Jadi misalnya 3,0 sama 3,007. Jadi karena koma itu bisa kayak begini dan bisa kayak begini dan bisa kayak 0, sekian, maka si floating point ini bakal memerlukan input atau kayak perintah buat dicetak berapa koma di belakang berapa nol di belakang koma gitu. Terus yang ketiga ada tipe data char. Apa itu? Ya seperti yang aku katakan tadi, membentuk karakter tunggal. Ya biasanya karakter tunggal sih guys, jarang kayak word gitu. Kayak kadang-kadang aku kalau misalkan coba char terus pakai word itu kadang-kadang error, entah kenapa gitu ya. Terus habis itu gini, ya karena dia berbentuk karakter tunggal sih so far. Tapi kalau misalkan kalian ingin mencoba ya, coba char terus pakai words yang banyak, bisa sih, bisa dibuktikan sendiri, maybe error or maybe you found something else gitu. Terus misalkan yang keempat, ini udah selesai ya. Yang keempat, tipe data yang cuma menyimpan benar atau salah. Apa itu? Boolean. Yes, betulnya boolean ya, jangan yang lain. Terus habis itu benar true, salah false. Benar bernilai 1 dan salah bernilai 0. Oke, terus habis itu array. Array apa itu? Array itu adalah suatu daftar data yang dia tuh kayak banyak banget guys. Jadi ini sebetulnya bakal dijelasin ke struktur data karena saking panjangnya. Tapi kalian perlu tahu tipe data array itu apa gitu. Terus habis itu selanjutnya yang terakhir, tipe data yang terakhir adalah string, yaitu tipe data yang nyimpan data huruf-huruf atau kata. Misalkan string A sama dengan mangga, berarti dalam string A ada kata-kata mangga banget hari ini gitu. Jadi variabel A ini nyimpan kata-kata mangga banget hari ini gitu. Terus data structures, oh my god guys, ini udah 22 menit. Aku sangat berharap kalian tidak ngantuk dan bisa di speed ini cepat aja ya. Oke, kita punya sedikit diagram. Jadi struktur data itu bisa terbagi macam-macam. Ini berdasarkan beberapa sources. Aku belum nyantumin source-nya, cuman ini kalau misalkan kalian nyari data structures di Google itu udah muncul sih. Jadi aku cuma menggambarkan ulang aja. Oke, sini data itu ada linear dan non-linear, or maybe linear gitu. Terus di linear kita lihat ada statis, ada dinamis. Kalau non-linear ada tree, ada graph. Apa itu? Oke, kita mulai. Array. Array itu apa? Array itu statis linear. Oke. Array menyimpan elemen data dengan tipe data yang sama, yang diindeks dimasukkan dengan nomor bilangan integer atau bilangan bulat. Array bakal ngatur dan nyimpen data secara berurutan dengan cara ngurutin dia yang unik. Jadi dia bakal ngurutin datanya secara numerikal. Jadi kayak pokoknya first itu harus ini, harus itu, harus itu. Tapi dia ngurutinnya itu dari angka 0. Jadi bukan first, second, third, tapi dari 0 gitu. Jadi apel tuh bakal jadi urutan ke 0. Habis itu yang pertama itu adalah jeruk, magetan, yang ketiga itu adalah mangga gitu. Terus komponen utama array ada 3. Jadi bagian dari si array ada 3. Yang pertama ada elemen, yaitu item yang disimpan, yaitu kayak tumbuhan data-data tadi. Terus kalau misalkan indeks, yaitu lokasi yang mengidentifikasi elemen dalam array, yaitu mulai dari 0, jadi ya dari 0 sampai berapa gitu. Terus kalau misalkan panjang, jumlah elemen yang dapat disimpan sama array. Jadi array itu punya batasan ya guys, jadi kayak dia bisa nampung berapa data gitu dalam satu array, dalam satu. Kamu bisa anggap array itu kayak koper yang besar banget gitu. Oke. Terus tapi kopernya bisa dipindah-pindah gitu ya. Terus habis itu array, kalau misalkan variabel kan dia cuma
ngewakilin dan ngenalin aja gitu, kayak dia tetap di box yang sama gitu kan. Tapi kalau misalkan koper kan bisa dibawa kemana-mana ada rodanya gitu. Habis itu apalagi nih, contoh array. Kalau misalkan ada integer ini bilang bulat, namanya apa? Jadi kalau misalkan di IT, kalau misalkan di codingan, kalau misalkan mau klik mau ketik bilang dua kata yang dia tuh butuh spasi, kasih garis underscore aja. Oke. Ini salah satu contohnya dari petanikode.com, itu website yang bagus. Aku bakal bikin toolsnya ya kapan-kapan. Udah di plan sih tapi oke. Kita punya hashtag include studio.h, ini biasalah apa headnya gitu. Habis itu void main. Kita mulai kita akan buat array kosong, gitu integer bilangan bulat nilai 5. Jadi ada suatu variabel yang namanya nilai dan dia menyimpan 5 bilangan. 5 data. Oke. Jadi pertama kita ngisi array-nya satu-satu. Kita mulai dari yang urutan ke 0. Nilai 0 yaitu 32. Seterusnya sampai nilai keempat ada 57. Padahal ini kenapa 5 padahal 0, karena ya bisa dilihat sendiri lah ya. I'm so sorry, maksudku kayak 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, oke. Tidak. Sorry, aku sedikit jadi fokus, tapi I will try. Ini sebuah perintah buat nyetak isi semua array ini dengan berulangan. Jadi kalau misalnya tidak sesuai dengan kondisi ini, maka dia tidak ngeprint gitu. Ini bahas nggak ya? Oke, ini I sama dengan 0. Jadi kita punya permisalan I, yaitu dia 0 dan I itu kurang dari 5. Dan itu di plus, jadi bakal selalu bertambah nilainya. Nah, berarti kita bakal ngeprint nilai ke 1 sama dengan nilai yang dimasukin gitu. Nilai yang dimasukin, nilai I dari 0 sampai 4 gitu. Kan udah soalnya kayak disimpan gitu lah guys. Jadi ini tuh tinggal merecall apa aja yang ada di array. Terus data structures yang kedua ada queue. Apa itu? Antrian. Ya of course tahu. Cuman apa itu antrian dalam codingan ini? Jadi queue itu struktur data yang nyimpan data dengan prinsip ngantri atau antrian, yang kalau misalnya si array ini tuh begini. Si array itu kan kayak dia dinomorin, diurutin gitu kan. Tapi kalau misalkan queue itu dia punya suatu sistem yang namanya FIFO. Ini dia, first in first out, kayak ngantri biasa. Oke, ini lagi antri tiket bioskop. Kalau A selesai maka B maju, B selesai C maju, gitu aja terus. Berarti orang yang pertama kali masuk yaitu A bakal pertama kali keluar karena dia ada di baris pertama. Selanjutnya juga begitu. Terus apalagi beberapa operasi dasar queue buat ngejalanin queue. Oke, pertama ada enqueue, ada dequeue, ada isempty, ada isfull, ada pick. Widih, apa ini kak? Enqueue. Dia tuh penambahin data buat ngantri. Terus kalau D itu ngilangin data. Jadi ini cuma buat sedikit refresh ya, sedikit refreshing. Kayak ya sedikit teori gitu. Ntar kalau misalkan udah nyoba prakteknya kayak kalian pasti bakal pengen balik ke zaman cuma belajar teori aja sih. Oke. Terus kita punya berapa komponen ini. Kalau misalkan N berarti masukin, kalau misalkan D berarti kurangin, is empty berarti dia sebenarnya menanyakan is it empty gitu, kayak ngecek ini antrian datanya kosong apa enggak gitu. Kalau is full apakah ngecek antrian data apakah kosong, kok sama ya, ini harusnya ngecek antrian data apakah penuh ya, penuh, semoga pada dilihat nih. Terus habis itu pick, ini buat ngambil data di baris paling depan tanpa ngeluarin dia, jadi kayak cuma ditengok, oh itu yang pertama siapa gitu. Terus habis itu pengaplikasian queue di program komputer atau di codingan biasanya buat nata jadwal atau list, terus buat sinkronisasi transfer data yang kayak kalau misalkan
ini tuh datanya dikirim duluan mana dari data-data selainnya gitu, kayak nentuin urutannya gitu. Habis itu ngatasin situasi real time yang ngantri ke sistem, misalnya kayak apa tuh, kayak kalau misalkan kalian mau pinjam buku di aplikasi pinjam buku online, nah dia tuh kayak ngasih antrian ke kalian, dan itu tuh kayak dia juga bikin antrian sendiri di datanya dengan kayak ngelis siapa aja yang mencet pinjam gitu. Terus habis itu Telkom Call Center yang menjadwalkan orang buat ditelepon siapa yang pertama, terus kayak buat dijadwalin, oh siapa yang harus aku telepon pukul 3 tepat dan sebagainya. Terus ini udah contohnya. Oke, ini salah satunya di bahasa C++. Ini aku ngambil sepertinya di Petani Kode ya. Aku lupa masukin, cuman ini dari Petani Kode sepertinya. Atau no, bukan dari Petani Kode. Ini bakal aku cek lagi dulu ya. Nanti bakal aku masukin kalau misalkan udah direvisi. Oke. Outputnya dia bakal menghasilkan first element 1 dan last element 3. Oh, sepertinya dari gcrank atau hackrank. Oke. Hashtag include iStream, terus habis itu hashtag include QW. Oke. Sebentar ya. Kita mulai dengan QW, masukin integernya, bilangan. Habis itu kita kasih nums push itu masukin gitu ya. 1 nums push 2 nums push 3 gitu, masukin semuanya. Habis itu setelah kita masukin get the element at the front. Oke. Yang pertama yang diajar di sana ini masukin ke front. Oke, habis itu back. Habis itu back gitu. Oke, habis itu ada namanya binary tree. Apa itu binary tree? Binary tree itu pohon binari. Binari itu kan 0 dan 1 ya. So, what's the point of binary tree? Sebenarnya binary tree itu dia tuh kayak structure dari data-data yang saling mengakar gitu. Jadi ada satu akarnya, terus habis itu dia punya cabang lain, terus habis itu cabangnya punya cabang lagi, udah kayak akar pohon. Makanya dinamain binary tree. Well, it's not maybe that root, kayak dia tuh soalnya kayak tumbuh ke atas gitu. Oke. Binary tree sebagai struktur data itu buat nyimpan dan ngambil data jadi lebih efisien. Soalnya bikin ngerti suatu data itu asalnya dari mana dan kayak dia bisa dapetin dari mana gitu. Udah kayak family tree sih, ini dari Kicks for Kicks. Terus habis itu binary tree bisa buat searching suatu data, dipakai buat router with high bandwidth atau buat ngapus data dan sebagainya. Buat ngapus data itu kayak gini, misalkan kamu punya file ya, terus habis itu kamu hapus. Nah, directory dari komputermu itu kayak ngelacak, oh ini file yang ada di location ini dihapus gitu. Jadi kayak dia kalau misalkan menemukan ada file-file yang terkait sama ada kayak dari datanya yang berkaitan sama file kamu ini, itu dia bakal dihapus gitu. Jadi dia punya root sendiri tiap file, dan kalau misalkan diorganisir ya kita bisa ngerti gitu gimana asal muasalnya gitu. Terus yang ke berapa ini deh, yang kesekian ada namanya stacked atau kebalikan dari QW, dimana kalau misalkan dia last in maka dia first out. Jadi yang terakhir dimasukin diambil paling pertama, atau filo sama aja, first in last out. Jadi yang paling pertama dimasukin bakal terakhir dikeluarin gitu, kayak piring ya. Terus habis itu gimana? Habis itu kita lihat ada linked list, dimana dia merupakan struktur data yang pengen ngatur kayak array, tapi dia tuh lebih efisien. Oke, salah satu contoh dari linked list ini dipakai misalkan di Spotify, di SoundCloud, di YouTube Music, dan lain sebagainya. Kalau misalkan linked list itu dia data structure dengan nggak sebelahan. Terus kalau misalkan array itu nyusun datanya sebelahan. Jadi kayak 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau misalkan data structure itu tuh kayak dia nggak sebelahan nggak apa-apa gitu. Terus misalkan
Kalau memory allocation sama, tapi anggotanya dipesenin kamar terpisah yang khusus. Terus kalau misalkan array itu dia dianggap jadi satu orang terus dipesanin ruang di komputer. Bagaimanakah cara memahami kata-kata ini? Oke, santai saja. Kalau misalkan linked list itu dia tuh kayak dipesenin kamar satu persatu. Terus kalau misalkan array dia tuh, semoga suaraku dengeran ya. Oke, dia tuh dianggap jadi satu orang yang dipesanin banyak ruang gitu. Jadi ya sebagai perwakilan, habis itu kayak dipesanin cuma beberapa ruang gitu. Tapi dalam satu ruangan terbatas gitu. So, kalau misalkan di linked list itu buat masukin atau keluarin data yang sebenarnya itu nggak efisien banget. Oke, ini sepertinya masih ada yang perlu aku revisi. Untuk masukin atau keluarin data itu dia efisien, kalau misalkan ini nggak efisien. Habis itu kalau misalkan aksesnya itu si linked list ini berurutan, dan kalau misalkan ini random. Or maybe the both is same, aku harus ini lagi, cuman seingatku yang terakhir itu tuh harusnya ada salah satu yang tidak, harusnya ada salah satu yang efisien. But tell me your thoughts. Okay. Sudah ada graph ini kita tuh mau membuat suatu jaringan yang kayak, kalau misalkan kamu kenal ini berarti kamu ntar kenal ini kayak di medsos ya. Jadi kayak kamu melihat kata-kata followed by siapa kayak gini, ini udah diatur sama si graph ini. Jadi tiap akun tuh udah saling dihubungkan gitu. Terus habis itu ada flow control structures. Ini merupakan dasar utama dan jadi komponen penting di program komputer. Soalnya flow control structures itu penentu, atau yang lebih tepat lagi ya, jadi dia tuh sebagai pemerintah yang kasih pemerintah buat tentuin apakah program memutuskan suatu keputusan atau keputusan yang lain. Jadi si flow control ini kayak dia tuh mengontrol arus dan punya komponen-komponen utama, yaitu pertama ada sequential atau mengeksekusi satu pernyataan setelah pernyataan lain. Jadi ada before-nya. Kalau misalkan selection, dia tuh nentuin dari suatu condition apakah itu true atau false. Habis itu kalau iteration, dia tuh mengulang dan untuk menentukan apakah suatu masukan itu true atau false berdasarkan kondisi yang udah ditentuin. Jadi kalau misalkan kondisinya tidak terpenuhi, maka dia akan terus mengulang-ulang sampai nilainya true gitu, atau sampai dapat suatu kondisi spesifik. Terus habis itu flow control structure itu seperti apa? Ini ada 3 bagian ya. Oke. Ini sebenarnya ini juga masuk flow control. Oke. Yang pertama ada start, yang ini sequential, yaitu eksekusi satu pertanyaan setelah pernyataan lain. Jadi kita mulai start, kita ada statement 1, maka ada statement 2, kayak buku masak. Jadi statement 2 bakal happen kalau misalkan statement 1 udah dilakuin. Terus kalau misalkan selection itu nentuin dari suatu condition, terus kita milih apakah itu benar atau apakah itu salah gitu. Jadi kita mulai, kita punya kondisi dan ini begini. Terus ini ada masalah. Nah, berdasarkan ini ini kayak ada masalah, terus kita cek conditionnya gimana atau aturannya gimana, maka kita bisa menentukan apakah masalah itu benar atau masalah itu salah. Oke. Habis itu ada iteration atau perulangan, dimana structures ini dia tuh kayak nentuin true atau false berdasarkan kondisi yang ditentuin, dan kayak hasilnya tuh bakal paten true or false 2 aja. Dan kalau misalkan dalam suatu kondisi tidak memenuhi, maka dia bakal ngulang sampai memenuhi gitu. Terus ada functional programming. Jadi dasar pemrograman nggak cuma ngoding aja, tapi tentang membentuk sebuah kerangka berpikir, or let's just say it, gaya mikir yang mengaplikasikan fungsi murni dalam pemecahan masalah yang kompleks. Fungsi murni ini maksudnya fungsi yang in a mathematical way. Nah, simpelnya kalau misalkan kita
masukin input doang and let the computer do things, it works gitu. Jadi ya seperti mendeklarasikan suatu masalah lalu dikerjakan and done gitu. Itu functional programming. Nah, kalau itu itu bukan functional programming. Kalau functional programming itu bener astaga, kalau misalkan functional programming itu tuh dia kayak aduh, ini 40 menit, ini kayaknya bakal aku masukin di video yang ini deh, sorry ya guys, cuma kalau misalkan kudu diulang tuh sangat eman. Terus habis itu menjabarkan apakah caranya sama kayak misalkan dijabarin dari bahasa C++, karena banyak bahasa yang dia tuh masih bisa dipecah lagi gitu. Jadi tergantung kamu pakai bahasa mana. Tapi yang jelas bahasa pemrograman itu yang udah bilang aku sedikit mention tadi, itu ada yang deklaratif, ada yang imperatif. Kalau misalkan functional programming dia tuh pakai bahasa yang deklaratif. Terus berapa konsep atau pilar dari functional programming tinggal berapa? Oke, semangat guys, tinggal 4. Oke, beberapa konsepnya itu ada pure function atau fungsi murni. Habis itu ada recursion atau rekursi, ada relational transparency, ada functions are first class and can be higher order, dan ada variables are immutable. Ini sebenarnya cuma beberapa konsep yang mungkin sedikit aneh atau weird kalau misalkan dilihat sekarang, tapi you will understand when you start typing or coding. You will learn your way ya. Habis itu kita masuk ke debugging. Ini debugging penting karena kalau misalkan kita punya kesalahan, kita harus merefleksi. Nah, debugging itu juga merupakan proses buat nemuin dan memperbaiki error, sama ya refleksi ya. Oke, jadi habis coding selesai, hasil itu bakal di-run atau dijalanin yang menghasilkan suatu output atau keluaran. Kalau misalkan berhasil debuggingnya, kadang kita menemui error dalam codingan, dan hal ini memperlambat serta menghambat kerja kita kalau nggak ngerti asal-muasal kerusakan itu dari mana. Membaca error atau bug ini punya beberapa step buat dibasmi ya, buat dicegah, atau buat diatasi. Oke, yang pertama kita harus mencari asal bug. Biasanya kalau ada tulisan dari compilernya atau kayak the working system, itu dia tuh jelasin ada di baris berapa sih salahnya gitu. Terus yang kedua, kalau misalkan udah ketemu bugnya apa, kita temuin penyebabnya. Oh, ternyata di line ini tuh kurang ini gitu. Nah, kalau misalnya ada sebuah error yang dia tuh tulisannya di baris yang isinya kosong, atau baris itu tuh udah kayak lebih jauh daripada baris yang kamu tulis. Nah, itu berarti ada baris-baris sebelumnya yang salah gitu. Terus habis itu kita udah ketemu bug, kita udah ketemu penyebabnya. Nah, ternyata kalau misalkan dilihat-lihat, misalkan kamu kurang teliti gitu. Nah, habis itu kita tentuin solusi buat nyelesain bugnya. Oh ya udah, kalau misalkan kurang titik koma berarti tambahin titik koma dan lain sebagainya, masalahnya dan solusi masing-masing. Terus habis itu lakuin ya, salah coba lagi. Oke, kenapa penting? Karena dasar pemrograman adalah dasar jembatan kalian biar bisa jalan-jalan ke berbagai bidang IT atau ke suatu bidang spesifik lain dengan lancar. Most of the time, IT memang bukan aja soal coding, tapi logika yang kamu masukin atau isi coding itulah yang berperan penting. Per bidang bakal membahasnya sesuai detail bidang. Hal terpenting adalah kamu tahu dasar dan awalnya seperti apa. Penting karena agar menumbuhkan kamu tidak asal kopas dan bisa mengerti ini codingan dari AI atau codingan dari temanmu itu sebenarnya ngapain atau ngomongin apa gitu. Alright, kalau begitu daftar pustaka dibahas di PPT dan Fitools. Oh ya, oke, baiklah. By the way, congrats. Kamu berhasil menambahkan basic pattern. Yay! Please applause for yourself. See you on our next class, 2XX series, Introduction to some IT Fields.
Here, take your flower. Oh my god, my man, my girls, my boys, my woman, my everything, guys. Akhirnya kita sampai di akhir. Oke, bye and have a nice day. I'm so sorry ya tiba-tiba jadi 45 menit. Tolong di speed aja.